Kejut menang nanggro kamo sabelang bala balanyang kana gohlam tudo lain katro halimara ya Rabbi bala nepuji nyang matala aroh atuh bumonyo Nebri yang jerah cipera putra berijang teduh gogalam nanggra. Ya, aku masih ingat apa persyaratanmu waktu aku melamar kau 30 tahun yang lalu. Aku masih ingat. Kamu paling bisa mendramatisir apa yang kamu duga. Bukan yang terjadi nyata. Aku masih ingat. Kau bilang aku mau punya anak 7. Biar seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba diulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Biar hidup kita jadi lagu yang merdu. Tui. Ngarang. Biarkan aku ngarang sedikit, biar asik. Tak usah 7. 1 pun aku mau. Tapi buktinya sampai sekarang 1 pun tak ada. Jangan bilang tidak ada. Kelakuanmu makin tua, makin seperti anak-anak. Bahkan lebih rewel dari 7 anak-anak. Dikasih kopi, minta teh. Dibuatkan teh, ngajak tidur. Apa hubungannya? Itulah gunanya punya mimpi. Punya pesawat jet pribadi yang bisa kita tumpangi kemana saja kita mau pergi. Ke tempat terlarang pun jadi. Baru dibilang sudah kumat lagi. Mimpi membuat kita beringas. Tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Tidak ada polantas. Aku akan selalu jadi pengawas. Bukannya kau tidur pulas. Habis nonton film Korea 1000 episode. Sarangi, sarang tawon, sarangi. Ngarang? Biarkan aku ngarang sedikit. Pegalinu aku cuma dalam isi karangan tok. Asal ingat pulang. Pintu tidak akan pernah tertutup bagi yang hilang. Baiklah, baiklah. Jangan sangsikan waktu akan datang. Jangan ragukan tahun akan berganti. Jangan biarkan cemas mengubah sejarah. Berjalanlah dengan langkah yang mantap. Kau akan sampai juga ke tujuan yang layak untukmu. Ya, hanya saja mungkin tidak sesuai dengan mimpimu. Tapi belajarlah berbahagia dengan apa yang kau terima. Itu yang akan membuat hidupmu sempurna. Sempurna. Siapa bilang aku tidak bahagia? Aku hanya kurang bahagia. Sedikit. Sedikit itu berapa banyak? Banyak itu berapa besar? Banyak itu bukan sedikit, tapi penuh. Ngarang? Buat kita yang sudah tak berdaya, ngarang adalah karunia. Asal jangan dipercaya lebih dari yang nyata. Tapi kalau yang nyata begitu perih terasa, apa daya? Belajarlah dari lagu dangdut. Jangan takut kejedut, yang penting bisa dut. Tapi kita manusia, bukan belut. Baru mengurus satu bayi tua bangka saja kau sudah semaput. Bagaimana kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Bisa berengkuk. Makanya mendingan tak punya. Ya, mending tak usah ada. Biar hidup kita tenang, umur kita panjang. Awalnya anak memang buah hati. Tapi sekarang anak sudah mulai bikin stres orang tua. Betul. Syukurlah kita tidak punya. Tapi di Malang ada itu ibu-ibu yang tega membunuh anaknya dengan cara membiarkannya terbakar. Selaku istri seorang dosen, ibunya mengaku tak tega melihat anaknya yang tak punya masa depan. Padahal suaminya dosen kan? Padahal itulah dia masalahnya. Bagaimana kalau suaminya pesuruh seperti si bedul?
Iya, mungkin dia akan menyekolahkan anaknya sampai sarjana muda. Asal istrinya mau banting setir jadi TKW. Itulah masalahnya kalau kekurangan biaya. Jangan salah. Gaji dosen kan sekarang sudah lumayan. Kecuali dia mau aksi pamer dengan cara naik mobil mewah. Kenapa bukan suaminya saja yang berhenti jadi dosen? Tukar profesi seperti si Bedul jadi pesuruh yang banyak peluang masukan. Itu kalau masalahnya duit. Kalau cinta. Maksudmu suaminya selingkuh? Di Denpasar, Bali, Angelin itu dibunuh oleh ibu angkatnya. Iya ya. Kenapa Angelin disiksa dan dibunuh begitu kejam? Padahal dari foto-foto kenangan Angelin kelihatan begitu disayang. Mungkin ada gangguan jiwa. Tapi kalau terganggu jiwanya, tidak mungkin hakim memvonis begitu berat. Sudahlah. Kita tidak usah lagi menyidangkan perkara yang sudah selesai. Persoalannya sekarang kenapa anak dibunuh? Apa mau diambil organ tubuhnya? Di Jogja ada anak diculik di pasar swalayan. Di Jakarta juga anak ditelantarkan orang tuanya sendiri. Tapi di Makassar ada anak menembak ibunya sampai mengakibatkan maut. Nah itu dia. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita? Anak-anak dalam bahaya atau bencana atau orang tua yang sudah keranjingan darah sesama. Atau anak bukan lagi buah hati. Lantaran orang tua lebih suka mengumbar nafsunya sendiri. Akibatnya orang tua lebih suka banting tulang demi karir. Menyembah sukses, memberhalakan duit demi bisa hidup lebih kenikmatan duniawi. Lebih mewah, megah. Karena kebutuhan pokok sekarang bukan hanya sandang, pangan, papan. Tapi juga mapan. Di 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 di. Di di di. Ayo. Ana ubit lon ayon dodi. Dipet mata di betengah umu berlanjut bemu bahagia metuah tapa hai ane sinan batiti ya sayang metuah bagi tamang syiruga metuah tapa hai anu sinan batiti ya sayang metuah pagi tamang syiruga. dulu waktu kamu masih kecil sekali. Ayah dan ibumu dua-duanya bekerja. Kami titipkan di rumah tetangga. Tapi setelah mulai agak besar, kami suruh ini, itu. Untuk bisa bantu ibu kamu mengantar ayah. Bukannya kami kejam, tapi mendidik kamu. Karena di mana-mana anak satu-satunya kebanyakan kolokan, malas, cengeng. Taunya cuma nuntut saja. Bisanya cuma kentut. Seperti anak tetangga yang kaya raya itu. Begitu disayang, dimanja, dijaga seperti berlian. Apa yang dia mau harus dapat dengan cepat. Tapi apa jadinya setelah besar? Masa orang tua diperlakukan seperti pembantu?
Pantas Malin Kundang dikutuk ibunya jadi batu. Tapi kamu tidak begitu. Kamu tidak manja, tidak kecewa karena orang tua tidak punya apa-apa. Kamu juga bukan anak durhaka, bukan. Kamu tidak pernah menuntut, tidak mau melihat orang tua susah. Hari raya tidak dibelikan baju baru, tetap tertawa. Ke sekolah tidak dikasih jajan, tidak murung. Tidak bisa beli buku, tetap bintang kelas. Jalan kaki 5 kilometer setiap hari, kamu tidak pernah mengeluh. Tidak les ini, les itu. Malah jadi S3. Tapi itu lihat. Anak-anak zaman sekarang. Belum dilahirkan saja sudah menguras uang. Waktu dilahirkan, biaya rumah sakit sanggup untuk membeli sebuah rumah petak. Belum lagi urusan vaksin selama balita. Biaya playgroup dari TK sampai SMA. Itu sama dengan penghasilanku seumur hidup. Belum lagi beli sepatu, baju, jajan, piknik, ulang tahun, nonton konser pop Korea luar negeri, HP, komputer, mobil, bisa melihara. Belum lagi minta perhatian yang melebihi umur yang kita punya. Punya anak sekarang jadi bikin susah. Biayanya terlalu mahal. Kalau tidak diurus bisa-bisa kita dipersalahkan. Kalau diurus, kita kualah. Keadaan sudah sangat jauh berubah. Tidak ada lagi tetangga yang mau dititipin anak kalau kita sibuk. Belum lagi ancaman yang datang tiba-tiba. Kendor sedikit, setan yang ada di internet bisa-bisa menerkam. Atau kena sabet para gerombolan yang menjajakan narkoba lewat permen. Atau diculik untuk pemerasan. Diambil, dijual organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri. Ya. Kenalanku yang kawin sama bule Amerika di New York sana. Kalau kita meninggalkan anak seorang diri di dalam rumah, di dalam flat, walaupun cuma untuk buang sampah, bisa-bisa dituntut. Sebab anak bukan lagi milik orang tua, tapi milik negara. Akan diambil hak pengasuhannya. Kalau orang tuanya menelantarkannya. Pokoknya ribet. Ruwet. Ringsek. Sesak. Jadi lebih baik kita tidak punya anak. Kita bisa bebas. Bebas. Lepas. Bablas. Dan amblas. Anu nang rang kamedeng bayeng abeh kengkeng mandum pengpo karu yang raya sakit ngan asa sang si baga kasafan safa aduh halon nepe ake bek menasabe dalam marah be nepe sampot roh ura page han eteten le ya Rabbana. Ya, aku masih ingat. Aku masih ingat.